Halo guys, selamat malam. Aku akan berbicara tentang hari ini. Aku akan berbicara tentang em, I feel a bit lost. Jadi kayak aku merasa kehilangan arah. Ini baru 5 hari ya. Aku di sini ada banyak kejadian-kejadian yang membuat aku kayak ini kenapa sih aku gitu? Apakah ini proses adaptasi atau emang diri aku yang belum bisa konsisten? Pertama, aku kan belum em, ini ya, terbiasa dengan cuaca sama waktunya, ini kan beda waktunya. Nah, terus kayak aku tuh, mmm, tidur terlalu malam, bangun terlalu pagi, nggak tahu, I don't know why. Apakah karena perbedaan waktu atau emang aku belum beradaptasi full di sini. Nah, terus aku pernah, bangun malam jam 3 pagi, itu merasa kayak kedinginan, terus kayak tenggorokan kayak terasa kering, terus badan tuh kayak kaku gitu, karena dingin dan kering kan di sini. Terus aku nggak punya heater, itu. That's why aku bangun jam 3 karena kedinginan dan merasa seperti itu. Nah terus karena harusnya aku tanya ke AI kan, "Ini harus gimana aku?" Terus disaranin AI, "Kamu bangun, terus kamu minum dan lain-lain." Tapi aku kayak nggak bisa bangun gitu, jadi aku tetap tidur. Maksudnya stay stay di tempat tidur gitu. Terus aku, tidur lagi tuh, ketiduran lagi tuh karena sakit banget badanku. Nah terus bangunlah jam 5, bangun jam 5, terus ye 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 ye, terus habis itu aku ketiduran lagi. Nah ketiduran lagi, itu aku late wake up, then aku bangun jam berapa? You know? Aku bangun jam 8, lebih 20 something. Nah terus aku belum siap-siap dan bus itu berangkat ke kampus itu jam, mmm, 8.35. Nah, aku harus jalan dari rumah ke tempat stop bus itu sekitar 10 menit. Jadi kayaknya nggak cukup waktunya, terus habis itu dosenku telepon, "Sore kamu udah sampai kampus atau belum?" Nah dia kan, beliau beliau dosenku itu sama temennya, aku udah bilang, "Malam Bu, saya besok mau naik bis aja," gitu. Karena aku mau coba kan bisnya, di mana tempatnya dan sebagainya, aku belum tahu spesifik tempatnya. Nah terus, mmm, ya udahlah aku pasti ketinggalan, "Ya saya baru ini Bu, karena saya gini gini gini," aku jelasin aja. Karena waktu itu aku pernah dikasih tahu sama dosenku, dosen main supervisor, itu dikasih tahu kalau misalkan kejujuran tuh prinsip. Jadi kamu apapun yang kamu lakukan jujur aja. Nah ya udah aku bilang, "Bu saya bangun terlambat, saya jam 3 pagi merasa badan saya sakit di gini gini gini." Nah terus dosen keduaku itu ceritalah ke dosen pertama, terus ceritalah ke orang-orang yang ada di kampus, kalau Waril merasa sakit gitu. Wari semalam sakit jadi dia terlambat bangun gitu-gitu. Terus banyak yang tahu kalau misalkan aku sakit di kampus. Nah terus, mmm, dosen yang ada di sini, yang satu project sama aku, dia jemput aku. Dia jemput aku di rumah, kayak sekitar 15 menit lah ya dari sini ke kampus. Kampus namanya Roseworthy Campus. Itu 15 menit kalau naik mobil, tapi kalau jalan mungkin bisa, nggak tahu ya, 45 menit atau 1 jam gitu ya. Agak jauh sih, nggak tahu 15 menit atau 25 menit lah perjalanan naik mobil. Nah gitu. Nah terus nggak ada transportasi umum selain shuttle bus. Cuma itu aja. Jadi kalau aku ketinggalan itu ya udah aku nggak bisa berangkat ke sana kecuali naik taksi, dan taksi katanya, kata yang jemput aku, yang pick up aku, from home, eee, maksudnya dari rumah gitu, itu dia bilang, sekitar kalau naik Uber ya,
itu sekitar $30. $30 kan expensive for me ya. Jadi mudah-mudahan aku setelah ini nggak ketinggalan bus lagi. Nah, terus yang jemput aku itu ngasih aku heater. Ini heaternya. Nah, ini heaternya. Itu kayak pemanas. Iya, heater itu kan pemanas ruangan ya, pemanas ruangan. Dia kasih satu ini. Terus aku bilang, ya udah aku pinjem dulu, nanti kalau aku udah selesai, aku bilang gitu, nanti aku kembalikan ke kamu. Terus dia bilang, kalau kamu sudah selesai, kamu ingin bawa ini, ya bawa aja. Tapi kalau kamu ingin tinggal ini di tempat kamu tinggal aja. Atau kamu mau buang ini kalau misalkan dia tidak terlalu bekerja, kalau kamu mau buang ini ke tempat sampah, katanya buang aja, katanya gitu. Jadi kayak, mungkin dia punya banyak kali ya, punya banyak. Jadi dia bilang kayak gitu. Terus, ya ini nih. Terus karena itu kan small heater. Nah terus yang soon jadi supervisorku juga di sini, dari dosen sini, namanya Cindy. Dan dia, by the way, dia umur 70 tahun tapi masih semangat banget untuk ngajar, semangat banget untuk bikin new project dan sebagainya. Dia kasih aku heater yang agak besar. Aku nggak tahu ternyata heater itu seberguna itu gitu loh di sini, karena aku kan mikirnya kayak udah kering mungkin agak panas dan sebagainya, tapi ternyata dingin malamnya, paginya juga kayak kurang lebih dingin lah rasanya, kayak gitu, dingin ya kayak Malang gitu, tapi ini agak lebih dingin dikit kayak gitu. Nah terus ya udahlah, ini kan yang pertama jemput aku waktu kemarin. Nah terus hari ini aku dijemput sama dia, dan dia kasih pinjam aku, beliau kasih pinjam aku heater yang agak besar ini, dan ruanganku jadi lebih hangat. Mudah-mudahan ini bisa buat aku nyaman dan tidak jadi kayak, bukan comfort zone tapi kayak buat comfort zone, tapi kayak aku lebih nyaman aja untuk tidur dan bisa lebih kayak merasa fresh untuk pas bangun tuh merasa fresh, mungkin kayak gitu ya. Gitu. Dan kemarin waktu pakai heater kecil pun aku feel comfort, dan aku bisa bangun pagi, bahkan jam 3 aku udah bangun, dan jam 3 aku nggak mau tidur lagi, takut lost. Nah itulah, itu kayak. Terus selain itu banyak lagi cerita, kayak aku lupa bawa kunciku jatuh di bawah tablenya Leslie waktu setelah dinner. Terus tadi adaptorku ketinggalan di kampus. Jadi kan di sini kan bolongan terminal listriknya kan beda. Nah, itulah kata gua ya. Ketinggalan di sono lah, gua nggak bisa ngecas jadinya nih di sini. Nah, terus aku chat Bu Irida, dosenku, dosen dari UB. Nah, aku chat, "Bu, Ibu lagi di mana?" Pokoknya Ibu lagi di luar sama temen Ibu, namanya Leslie itu. Nah, terus sama Leslie, "Oh ya udah Bu, nanti kalau udah pulang bilangnya aku mau mungkin Leslie punya charger HP, aku mau pinjem atau adaptor gitu." Nah, terus aku bilang, ya apa namanya, charger kan pastinya bolongannya udah sama ya. Jadi pinjem charger aja." Terus habis itu aku kan agak cari-cari kan di tas. Oh, ternyata chargernya aku punya. Tinggal adaptornya aja. Nah, ternyata kalau adaptor Leslie punya. Jadi Leslie kasih pinjam aku satu. Ternyata dia have many adaptor di lacinya itu. Terus udahlah. Terus Leslie tuh sekalian ngasih pinjam adaptor, terus ngasih pinjam kayak kalung gitu, kalung kayak spiritual kalung buat protect you for ya everything, bukan hal-hal buruk gitu ya. Jadi kasih aku. Tapi itu sebenarnya khusus untuk kayak keyring gitu loh. Keyring kayak keyring gantungan kunci ya. Ya kayak dia gantungan buat kunci tapi yang dikalungin, tapi dia punyanya itu, jadi kasih ke aku pinjem. Atau itu pinjem atau aku bawa atau gimana, nanti aku coba tanya lagi. Nah tuh. Nah terus selain itu kayak aku merasa
kayak 2 hari, 3 hari kemarin kan aku kayak masih belum tahu kan aku mau apa nih, next to do, for to the next I want apa gitu. Aku ingin apa, aku ingin ngapain maksudnya, kayak gitu. Nah terus kemarin itu terakhir aku ketemu Junpeng namanya, temanku satu research. Aku tanya ke dia, apa yang aku harus lakukan sekarang? Enggak sih, itu agak lebih keras ya. Maksudnya aku slow gitu, soft nanyanya. Terus dia bilang, terus itu dia dari Cina, tapi bahasa Inggrisnya juga kadang aku aksennya juga nggak dapet gitu. Aksennya nggak dapet. Masa kayak, sorry, can you repeat for me? Sorry, can you repeat kayak gitu. Dia sampai kayak gitu. Mungkin aku vocabku yang kurang banyak atau karena aksen aku juga nggak tahu. Ya, nanti aku belajar lagi lah ya, maksudnya membiasakan diri lagi dengan berbagai aksen. Karena aku bekerja sama orang China, terus sama Mehar itu dari India, terus Cindy dari Australia, ya itu 3 orang itu. Terus sama ya dari Australia juga itu kepala labnya namanya Wen. Itu ya pasti dia menaungi seluruh project di lab itu. Nah, terus dia Junpeng itu tulis step by step aku harus ngapain for 4 week. Nah, tulislah. Terus habis itu aku inisiatif kayak masukin ChatGPT, tulisannya itu aku ketik semua. Ini yang dikasih Junpeng, aku bilang ke ChatGPT, terus ChatGPT generate bisa kayak breakdown lagi apa yang aku harus lakukan. Terus sudah selesai, terus aku minta tolong ke Cindy, dosen yang ada di sini yang akan menjadi supervisorku, supervisor, SPV gitu. SPV ku di sini, pembimbingku yang dari sini. Nah, terus kirim ke dia to the listku untuk di print. Nah, terus sama aku kayak nulis kayak some for introduce myself gitu loh di personal boardku. Nah, terus ku tempel di situ. Sebenarnya nggak banyak yang melakukan itu, tapi mostly di PhD room itu dia semuanya nulis nama-namanya di papannya gitu loh, biar ketika ada orang yang nanya what's your name, jadi dia bisa kasih tahu. Terus kalau misalkan kurang si penanya ini kurang bisa pronounce-nya, kurang bisa menyebut namanya gitu ya, jadi kayak you can spelling for me your name gitu misalkan kayak gitu. Nah itu dia tinggal nunjukin this is my name gitu, you can call me apa kayak gitu gitulah. Itu jadinya nulis, tapi aku nulis nama, terus aku dari mana, terus aku ngapain di sini, terus motivasiku apa di sini, terus mimpiku apa, terus baru di bawahnya ada next to do itu yang aku harus kerjain, to the list yang harus aku kerjain. Terus ya udah, habis itu tadi terakhir itu aku ngerjain something yang harus dikerjain hari ini sesuai dengan jadwal. Ya udah tuh aku kerjain. Udahlah. Aku tadi sampai sore tapi banyak cerita lucu lah itu. Iya tadi karena aku lupa adaptorku, terus aku kan udah naik nih. Kan ada 2 jadwal. Nganter pulang itu di jam busnya itu, shuttle bus yang berangkat buat come back to the home, kembali ke rumah itu jam 17.15, jam 5:15. Nah, aku baru rapi-rapi jam 17 karena aku not sure apakah ada kedua kali jemputan. Satunya tuh ada sebenarnya di jadwal, di schedule-nya tuh jam 18.20. Nah, aku sebenarnya pengen naik yang jam 12.20. Tapi yang di jam 17.15 itu pas aku bener-bener cepet-cepet kan rapi-rapi. Waduh, udah jam berapa nih? Soalnya aku ngurus yang tadi tempel-tempelan itu. Nah, terus udah jam berapa? Terus aku rapi-rapi.
Setelah aku rapi-rapi lah, aku kayak udah jam berapa nih, terus habis itu aku ke dekatnya main building buat penjemputan bis itu. Nah terus habis itu dia udah ditutup pintunya, pintu bisnya gitu kan, udah ditutup. Terus aku bilang, Charles, can you open your your door? Aku bilang gitu. Ya sure, dibuka lagi. Terus habis itu aku masuk, terus ya udah. Nah harusnya kan aku jam 8. Nah aku mau tanya ke Charles, drivernya itu, bilang, tapi aku nggak tahu mau bilangnya gimana karena biasanya udah mau jalan, jadi aku ikut aja gitu. Karena aku kayak rasa ada yang kurang gitu. Terus aku pikir, aku cari-cari lah apa yang kurang. Hah, apa ya? Yang kurang itu adaptorku, belum ku bawa di bawah meja. Kayak di bawah meja kan ada colokan gitu kan, colokan listrik. Itulah dia. Terus pas orang-orang udah turun di terakhir pengantar tempat antar drop the other people, for drop the people, maksudku kayak buat nurunin semua orang di pemberhentian bus terakhir gitu lah ya. Itu aku nggak turun. Aku bilang ke dia, sorry Charles, I'm forgot bring my adapter, and can I back to the campus. Terus Charles bilang, yes, you just stay in the bus, kata gitu. Oke, Charles, gue bilang gitu. Terus habis itu aku apa namanya, kembali lagi ke tempatku duduk. Terus habis itu dia balik lagi buat nganterin aku. Nah sebenarnya emang dia sesuai gitu, maksudnya dia kembali lagi jam 18 itu dari station ke Roseworthy. Dia tuh kayak nunggu-nunggu ini mana yang ada yang naik gak dari station ke Roseworthy lagi. Ternyata nggak ada, cuman aku sendiri. Jadi kayak kesannya dia nganterin aku, tapi karena emang udah, masa kayak udah schedule-nya jalannya kayak gitu, jadi ya udah aku ikutin dia. Aku dibawa dia ke kampus lagi. Terus dia bilang, berapa menit kamu butuh untuk ambil adaptor? Terus aku bilang 5 minutes. Nah terus ya banyak cerita itu, udah jam 20 menit apalah. Terus pas aku benar-benar kehilangan arah. Pas aku masuk ke office, laboratorium atau office, banyak yang nyebut office juga, I can't to open the door. So sad. Karena aku nggak punya kartu, aku cuma punya ID, dikasih ID student, guest student gitu. Nah, aku nggak punya kartu, jadi aku nggak bisa tap dan masuk. Aku cuma bisa masuk lewat pintu pertama, main door, and then second door. Itu nggak bisa masuk. Ya udah aku telepon lah dosen yang di sini. Cindy, can you help me? Sorry. No worries. I can. What happened? Ya gitu-gitulah intinya. Terus aku bilang, ya aku ada masalah ini karena aku ketinggalan lalalala. Terus dia mau bantu aku dan sebagainya. Terus aku bilang, oke Cindy, aku punya HP lain yang bisa aku pakai kalau misalkan baterai HP ini udah habis. Gak apa-apa. Jadi karena aku buru-buru soalnya ditunggu sama Charles, driver busnya. Terus habis itu, oke. Kok besok kita diskusi lagi ya terkait masalahmu itu, gitu kata Cindy. Oke Cindy, I going to back to my pokoknya ke tempat kembaliku, bilang gitu, ke tempat rumahku gitu. Habis itu Charles ya udah ngantar aku lah, ngantar aku sendiri. Terus aku tanya-tanya Charles dan sebagainya di jalanan. Walaupun kadang Charles tanya aku nggak paham pertanyaannya apa gitu. Tapi aku tetap yes, ya, ya Charles, that's good, oke. Ya gitu-gitu lah intinya. Terus ya udah. Nah harusnya kan berhenti di akhir ya, stop bus akhir. Tapi udah 2 kali aku naik pulang. Udah 2 kali aku naik pulang. Udah 2 kali aku pulang sama dia. Dia antar aku sampai depan rumah. Bayangin. Dari
pemberian terakhir itu kan 10 menit sampai rumahku kalau jalan kaki. Nah, dia antarku sampai rumah. Ya mungkin kalau naik bus ya 3 menit udah sampai kali ya. Dia antar aku sampai depan rumah persis. "Mana rumahmu?" katanya gitu. Over there." Aku bilang gitu. Nggak tahu bener atau enggak, udahlah ngomong aja terus. "Oh, this is your house?" "Ya, ya, ya. This is my house." Kayak gitu-gitulah. Terus ya udah dia turun aku di situ. Udahlah kayak gitu. Banyak ceritanya. Ya aku merasa kayak tapi karena udah ada to the list itu, mudah-mudahan I hope that work for me for discipline on the time. Discipline about the activities, everything. I write to-do list. We kayak maksa banget ngomong Inggris ya. Jadinya kayak aku akan berusaha untuk bisa menyesuaikan jadwal itu dan bisa menyelesaikan semua apa yang aku inginkan, apa yang aku ingin kerjakan di hari itu. Gitu. But tomorrow we apa? Tomorrow we going to feedlot for look atau see ya. Pokoknya intinya kayak melihat sapi-sapi gitu. It's this is interesting for me. And then I want to go to sleep and wake up at on atau in ya, at 5 o'clock. Yeah, I think that's correct. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak untuk malam ini. By the way, aku belum mandi malam ini. Biasanya aku udah mandi, tapi nggak apa-apa. Kita tidur dulu aja karena lebih pagi. Nanti dijemputnya sekitar jam 7.30. Biasanya kita berangkat kan jam 8.30 gitu. Ini lebih pagi dari itu. Subuhnya di sini jam 6. Jadi no worries about that. Jadi kayak agak lebih, tapi aku nggak tahu ada something kayak yang mereka sampaikan gitu. Jadi kayak kalau udah jam 1 malam, jadi back again waktunya. Jadi jam 12 lagi gitu. Nanti aku mau cari tahu itu. Itu menarik juga nih. Oke. Anyways, thank you for watching. And then thank you for you you follow me to days by day for watch my video. Thank you. Tapi mungkin aku akan adjust lagi teman-teman. Ini kan udah hari ke-5 ya. Nah mungkin next video mungkin aku seasonal aja, aku mau coba buat. Jadi nggak tiap hari aku buat. Mungkin ini video yang nggak tahu ya, mungkin bisa setiap hari, tapi nanti aku coba atur lagi karena aku kayak merasa takutnya keberatan gitu loh. Karena aku bisa langsung tidur, tapi aku harus bikin video dulu. Tapi itu sebenarnya basically for me, tapi aku simpan di YouTube jadi semua orang bisa akses. Mungkin aku akan buat dan aku akan upload, tapi aku nggak share linknya. Jadi nanti silakan kalau mau nonton bisa nonton di langsung di YouTube-nya. Terus kalau misalkan nanti aku lebih niat lah ya ngeditnya ya. Lebih niat lah ngeditnya, tapi nggak tahu nanti. Mungkin nanti ada beberapa part yang mungkin useful for your to you watch pokoknya buat kamu lihat, bermakna untuk kamu lihat, aku akan kirim. Tapi kalau misalkan kurang bermakna itu kayak just for me, aku nggak akan kirim, nggak akan share linknya di what is it, status WhatsApp. Gitu aja mungkin dari aku, udah 25 menit. Ini kayaknya paling panjang daripada yang lain, tapi aku suka buat cerita. Ya, see you
See you apa ya? Pokoknya intinya see you aja lah ya. See you again. To the next video maybe. Gitu. Oh iya, di sini banyak yang nggak pakai maybe, pakainya probably. Ya, probably yes. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.